bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita hari ini. Vanessa dan Angel sudah siap memuji Tuhan? Sudah. Oke, sebelumnya kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Sebentar kami mau memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Angel, Vanessa, yuk kita akan memuji Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Teman-teman yang di rumah, yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Walaupun kita tidak berkumpul bersama-sama di rumah kita masing-masing, tetapi biarlah kita masih dengan penuh sukacita memuji nama Tuhan. Mari kawan, pujilah Tuhan. Betul, tetapi tahu nggak, ada yang lebih hebat, yaitu Tuhan kita. Dia yang menciptakan manusia, memberikan kepintaran sehingga bisa membuat gedung yang sangat tinggi itu. Nah, yuk kita akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan bahwa Tuhan itu hebat, kuat, dan luar biasa. Bersyukur ya karena memiliki Allah yang kuat, Allah yang hebat, dan Allah yang besar. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan ucapan syukur ini? Yaitu dengan cara melakukan firman Tuhan. Kita bisa menjadi terang di dalam kehidupan keluarga, sekolah, maupun dimanapun kita berada. Nah, satu pujian yang akan kita nyanyikan ini akan membawa kita sebentar lagi menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan sekaligus menjadi doa kita. Akulah terang.
jangan lupa memberikan persembahan ke rekening gereja. Kalian bisa meminta tolong orang tua kalian masing-masing untuk membantu kalian memberikan persembahan. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Salam, selamat bertemu kembali adik-adik di dalam ibadah sekolah Minggu Smile. Pada hari ini biarlah Tuhan memberkati dan kita boleh diberkati di dalam kita belajar firman Tuhan. Salam Smile, heboh. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami boleh bersyukur kalau Tuhan memberikan kesehatan kepada kami. Tuhan memberikan kekuatan kepada kami hingga saat ini. Kami boleh kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, terangi hati kami dan pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga berita ini boleh disampaikan dan kami boleh bertumbuh dan mengenal Tuhan lebih baik. Bimbing kami, karena seluruh doa kami ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini tema firman Tuhan kita adalah menaati firman Allah dan berjalan bersama Allah dengan kerendahan hati. Kita akan bersama-sama membuka dan membaca firman Tuhan yang diambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Adik-adik bisa mendengarkan dan mengikuti di dalam hati kalian ya. Firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Berbahagialah setiap orang yang mau menerima firman Tuhan dan memasukkan di dalam hati serta melakukannya di dalam hidupnya sepanjang hari. Adik-adik, ada hal yang menarik di dalam pembicaraan kita di hari ini yang berkaitan dengan tema yang akan kita pelajari atau kita bahas bersama-sama. Coba adik membuka daftar Alkitab ya, yaitu di dalam Perjanjian Lama yang ada di bagian depan. Ya, di bagian depan. Paling depan sendiri itu kan ada isi kitab. Ya, nah di sana kalian lihat ada 12 kitab paling akhir. Jadi adik-adik bisa menghitung dari paling bawah ya, yaitu Maleaki, naik ke atas itu jumlahnya 12. Jadi itu kalau bisa kita lihat di situ terdapat kitab ya, jadi adik-adik bisa melihat yaitu dari kitab Hosea sampai Maleaki itu jumlahnya ada 12. Ya, adapun hari ini saya hanya akan mengajak kalian belajar mengenal akan kehendak Tuhan melalui dalam 8 dari 12 kitab, karena nanti yang sisanya akan dilanjutkan minggu depan ya adik-adik. Oh, ada yang hampir saya lupakan adik-adik. Ke-12 kitab terakhir dari Perjanjian Lama ini bisa dikategorikan atau digolongkan sebagai kitab nabi-nabi kecil. Kalau saya lihat minggu lalu yang disampaikan oleh Lose Herman itu termasuk golongan kitab nabi-nabi besar. Lalu pertanyaannya, apa maksudnya? Apakah kalau dikatakan nabi-nabi besar itu berarti nabinya besar, terkenal,
dan termasuk yang dilakukan sangat spektakuler gitu. Sementara yang sebaliknya, kitab nabi-nabi kecil itu berarti nabinya kecil dan dilakukan juga yang kecil-kecilan saja, tidak terlalu populer. Tidak ya adik-adik, penggolongan yang membedakannya hanya terletak pada panjangnya isi dari firman yang tertulis di dalam kitab itu. Jadi kalau kitab nabi-nabi kecil itu karena isinya pasalnya pendek, ya pasalnya itu pendek-pendek. Beda dengan 5 kitab sebelumnya yaitu kitab nabi besar. Misalnya ini, kalau kalian bisa melihat, ya dilihat di dalam salah satunya kitab Yoel. Di situ cuma ada 3 pasal. Atau yang lainnya juga, Sefanya juga 3 pasal. Jadi pelajaran nabi-nabi kecil bukanlah proyek kecil-kecilan saja ya adik-adik. Setiap kitab singkat di dalam bagian ini perlu adik-adik ketahui, ya saya ulang lagi, setiap kitab singkat di dalam bagian ini berarti diberi nama menurut nama nabi yang menulisnya dan ditujukan kepada bangsa tertentu. Misalnya kitab Hosea itu yang menulis adalah Nabi Hosea dan seterusnya. Ada yang menarik juga bagi kita tentang kitab kecil ini, nabi-nabi kecil ini. Yang menarik ini adik-adik ya. Pertama, sebagian dari kitab nabi kecil ini juga ditujukan kepada luar bangsa Israel. Contoh ya. Contohnya, jadi tidak selalu semua kitab ini diberitakan kepada bangsa Israel dan bangsa Yehuda, tetapi ternyata ada dikhususkan juga dan disinggung juga oleh Tuhan untuk bangsa di luar bangsa Israel. Contoh ya adik, Yunus dan Nahum itu berbicara kepada bangsa Niniwi. Terus Obadja berbicara kepada bangsa Edom, sebuah bangsa keturunan dari Esau. Ingat kan Esau siapa? Dari sini sudah jelas bahwa Tuhan juga memperhatikan keselamatan bangsa di luar Israel. Kedua, para nabi-nabi ini dipanggil adalah saat terjadi krisis nasional di mana Yehuda dan Israel mengalami hukuman pembuangan, yang semua itu akibat dari ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Tahu kan adik-adik? Yang ketiga, ternyata pelayanan nabi-nabi kecil ini juga terjadi pada zaman Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan Daniel, di mana situasi pada saat itu adalah bangsa Israel dikuasai oleh Asyur selama sekitar 400 tahun. Panjang sekali ya. Lalu apakah tujuan para nabi-nabi ini dipanggil oleh Tuhan, atau kelompok yang terdapat di dalam kitab nabi-nabi kecil ini dipanggil Tuhan, yang pada masa krisis itu? Tentunya orang-orang ini diutus untuk memperingatkan hukuman yang segera terjadi dan juga memanggil mereka bertobat untuk percaya dan taat kembali kepada Allah. Jadi pelajaran minggu ini kita fokus kepada kitab Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus,
Mika, Nahum, dan Habakuk. Adik-adik, kitab Hosea dipanggil atau menuliskan panggilan Tuhan untuk Hosea melakukan peragaan tentang pernikahannya dengan istri yang tidak setia. Hal ini untuk menggambarkan ketidaksetiaan Israel di dalam kesetiaan Allah yang selalu mengasihi. Sedangkan kitab Yoel dipanggil untuk mengingatkan hukuman yang akan dihadapi Yehuda, sekaligus panggilan kepada bangsa Yehuda kembali kepada Allah melalui tulah, belalang, dan kekeringan. Adik bisa mempelajari di sana. Kalau ada waktu, dan berikan waktu untuk membuka, karena kitab ini tidak terlalu panjang. Jadi kalau kalian membaca tidak membutuhkan waktu yang cukup panjang. Jadi adik-adik bisa melihat kitab Hosea, latar belakangnya seperti apa ceritanya, dan Yoel seperti apa. Berikutnya, Amos. Amos adalah seorang gembala dari tanah Yehuda, dipanggil Tuhan atau dipakai Tuhan untuk membawa pesan akan hukuman ilahi kepada kerajaan Israel dan harapan pemulihan bagi kemah Daud yang sudah jatuh, dan memberitakan kehancuran musuh lama Israel, yaitu bangsa Edom. Siapa bangsa Edom, adik-adik? Tadi sudah saya singgung ya. Edom itu adalah bangsa dari keturunan Esau. Saudaranya siapa? Iya, betul, Yakub. Berikutnya kitab Obadja. Obadja, ya kitab ini ditulis oleh Obadja sendiri. Jadi Obadja dipanggil Tuhan untuk meyakinkan kembali kepada Yehuda tentang keadilan agung Allah yang sedang terjadi bagi mereka. Jadi intinya dalam kitab ini Allah akan membinasakan musuh mereka, bangsa Edom, dan memberikan mereka kemenangan, membawa mereka ke tanah air dan tanah Edom juga. Itu yang isi dari kitab Obadja ya adik. Panggilan dari keempat nabi di atas adalah untuk menyerukan akan pertobatan dan ketaatan agar mempunyai pengharapan di masa yang sukar waktu itu untuk mendapatkan kemurahan Tuhan. Jadi kondisi bangsa Israel pada waktu itu sedang masuk di dalam masa pembuangan karena dia melakukan pelanggaran ketidaksetiaannya ya. Sudah digambarkan dari kitab Hosea tadi. Berikutnya ada tugas yang hampir sama kepada 4 nabi. Jadi tadi sudah saya singgung 4 nabi pertama, dan sekarang akan saya ajak untuk 4 nabi berikutnya apa isinya di dalam itu. Nah, 4 nabi berikutnya yaitu Yunus, Mika, Nahum, dan Habakuk. Kitab Yunus ditulis oleh Yunus sendiri yang dikenal, ya Yunus ini adalah nabi yang dikenal sebagai nabi yang basah kuyup. Ingat adik-adik kisahnya? Yunus mengalami sebuah pengalaman yang sangat sensasional itu dia. Dia di dalam perut ikan. Jadi zaman dulu belum ada kapal selam, Yunus sudah pernah berjalan-jalan di bawah laut. Dia berada di dalam perut ikan untuk beberapa hari. Karena apa? Karena melarikan diri dari tugas yang diberikan Tuhan untuk mengingatkan Ninawi, yaitu dosa-dosa yang dilakukan oleh Ninawi. Tentunya kisah itu pernah kalian dengar ya. Kalau kalian penasaran atau bahasa mudahnya kepo, itu bisa dibuka di dalam kitab Yunus.
Berikutnya adalah Mika. Mika adalah nabi pada zaman Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Nabi yang dipanggil Tuhan untuk menyampaikan berita buruk, yaitu hukuman Tuhan kepada bangsa yang tidak setia. Juga memberitakan keadilan Tuhan dan nubuatan akan kehadiran Mesias yang akan segera digenapi. Itu kitab Mika. Boleh, silakan dibaca ya adik-adik ya, di dalamnya. Sangat menarik dan bagus. Kita akan mengenal bagaimana otoritas Tuhan itu nyata. Berikutnya adalah kitab Nahum. Nahum atau Nabi Nahum yang menulis dalam kitab Nahum ini dipanggil Allah untuk menyampaikan penglihatannya. Kalau di kitab Yunus, ya ingat tadi sudah saya singgung sedikit, kalau di kitab Yunus Allah meluputkan Niniwe dari kehancuran karena mereka bertobat setelah diberitahu atau diingatkan oleh Yunus. Mereka bertobat dan Tuhan tidak menjadi menghancurkan bangsa Niniwe. Di kemudian hari, Nahum memperingatkan bahwa Niniwe akan dibinasakan seluruhnya oleh karena kejahatan mereka yang diulang kembali. Habakuk adalah nabi yang hidup pada masa yang sama dengan Yeremia. Yeremia itu nabi termasuk nabi-nabi besar ya adik. Nah, jadi kedua nabi ini sebetulnya mereka di dalam masa yang sama. Saya ulang lagi, Habakuk adalah nabi yang hidup pada masa yang sama dengan Yeremia. Tulisan dan penglihatan dalam kitab Habakuk menggambarkan suasana yang sangat suram terjadi bagi bangsa Israel yang jatuh ke tanah Asyur. Dan sudah jatuh ke tanah Asyur, jatuh kembali di tangan negara adidaya yang lain yaitu Babel ketika mengalahkan Asyur. Sangat tertekan sekali bangsa Israel pada waktu itu. Ya semua itu karena hukuman Tuhan, karena mereka tidak taat akan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup mereka. Mereka semua ya adik-adik, yaitu ke-8 nabi yang saya sebutkan di atas, itu Tuhan berkenan memanggil umatnya untuk percaya kembali dan taat kembali dengan kepercayaan dan ketaatan yang tulus. Mereka memberitakan hukuman Allah. Jadi saya ulang lagi, mereka memberitakan hukuman Allah yang pasti dan menjanjikan keselamatan finalnya. Ya, tentunya semua itu adalah mengacu kepada keselamatan yang digenapi oleh Mesias, Sang Mesias yang dijanjikan itu. Jadi mengacu semuanya itu, ke-8 nabi itu akan membawa kita ke dalam keselamatan di dalam Kristus. Semua yang sudah saya paparkan tadi, saya akan mengambil satu kesimpulan ya adik-adik, bahwa Tuhan itu sangat membenci dosa. Tetapi kasih Tuhan yang tidak terbatas itu sangat mengasihi orang berdosa. Bagaimana adik-adik? Saya ulangi, bagaimana adik-adik? Maukah tetap hidup dalam dosa atau mau bertobat dan meninggalkan cara hidup orang berdosa untuk datang kepada Tuhan yang penuh kasih itu? Saya ulangi lagi dan saya tekankan lagi, Tuhan sangat membenci dosa, tetapi kasih Tuhan yang tidak terbatas itu sangat mengasihi orang berdosa. Kalau kalian ingin hidup di hadapan Tuhan dengan benar, mari kita datang kepada Tuhan. Dan ke dalam kitab ke-8 kitab tadi sudah mengingatkan kepada kita. Saya menghimbau untuk adik-adik mau membuka dari ke-8 kitab itu, karena kitab ini tidak terlalu panjang.
pesan Tuhan apa yang ada di dalamnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh menggunakan waktu kami pada hari ini untuk belajar akan isi hati Tuhan di dalam sebagian kecil dari kitab Tuhan yang pada hari ini boleh kami pelajari, dan tentunya mampukan kami untuk terus mencari kehendak Tuhan dengan bimbingan Tuhan, sehingga kami ada kemauan dan kerinduan membaca kitab Tuhan di dalam kitab nabi-nabi kecil ini. Karena dengan itu kami boleh melihat suasana bangsa Israel ketika itu, dan kami boleh melihat bagaimana kasih Tuhan pada saat itu kepada bangsa Israel. Dan tentunya itu juga boleh mengajarkan kepada kami bahwa Tuhan juga mengasihi kami. Kami naikkan doa kami ini ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa menyertai kehidupan kami, khususnya di dalam masa pandemi ini ya Tuhan. Kami terus bersandar kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati.